Instalasi budidaya laut Boncong Tuban sukses memanfaatkan limbah pencucian pasir silika untuk menambah jumlah panen udang faname di tambak setempat. Tambak udang faname yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur di Desa Boncong, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban pada Jumat memasuki masa panen. Keberhasilan budidaya udang faname ini tidak lepas dari inovasi penggunaan limbah pencucian pasir silika. Butiran pasir halus yang biasanya dibuang oleh penambang dan mencemari lingkungan. Ini kemudian diolah menggunakan teknik fermentasi. Selanjutnya digunakan ke dalam media budidaya. Keberadaan limbah pasir silika sangat ampuh mengendalikan suspensi, air lebih ringan, serta membuat patogen berkembang, sehingga mampu meningkatkan ketahanan hidup udang faname mencapai usia 120 hari. Bahkan hasil panen juga meningkat sampai 50%. Nah, ini berbincang-bincang nih Pak Subandri. Gimana nih kondisi secara geografis, kemudian istilahnya kondisi alam di Tuban ini Pak Subandri? Baik, jadi setelah saya mendapatkan tugas yang baru di IBL Boncong, itu ternyata karakter air jauh berbeda sekali dengan kondisi di Perigi. Awal saya datang itu kaget beneran, karena apa? Ternyata kami di Boncong ini perairannya sudah sangat cemar, warnanya pun seperti air comberan yang habis banjir, ya, coklat begitu. Karena apa? Di sekitar kami banyak limbah, lumpur, pencucian pasir silika, ada limbah pengolahan ikan asin, limbah tambak sebelah juga muaranya di sekitar IBL Boncong juga, sehingga air yang kita gunakan itu betul-betul banyak sekali mengandung cemaran dari limbah yang tadi. Nah, akhirnya kami terinspirasi bagaimana caranya untuk mensiasati dengan kondisi yang serba terbatas, bahkan kekurangan ya. Secara kualitas air memang kurang sekali, sehingga kami berinisiasi bagaimana kita menciptakan anggap saja inovasi baru yang bisa menyiasati kondisi yang sekarang ini. Nah, akhirnya hari ini kita akan panen tadi ya. Jadi alhamdulillah tembus kepala 3 dengan DOC 120 hari. Akhirnya sepakat full kami gunakan SOP Perigi yang selama ini kita gunakan di IBL Perigi, full dengan produk PT Nelindo. Nah, begitu awal kami di Boncong dengan perairannya kayak begitu, apalagi ditambah latar belakang perairan Pantura Boncong ini kan tambak senior, sehingga sudah endemik yang adanya wabah penyakit, virus, bakteri, ditambah cemaran, lengkap sudah. Jadi wabah-wabah yang ada selama ini di sini ada lengkap. Otomatis kita betul-betul sangat sangat riskan sekali budidaya di perairan seperti ini. Nah, akhirnya dalam perjalanan kami tekadkan untuk pendekatan alam full SOP Perigi Nelindo dengan produk PT Nelindo maksudnya. Nah, di tengah perjalanan kami menemui kendala ya pada saat DOC 20 siklus pertama. Ada WS, ada MIU, kemudian ada HBND masuk juga. Wah, ini kita kepepet kondisinya. Akhirnya muncul inovasi baru bahwa kami meyakini limbah pasir silika ini mengandung silikat. Kemudian secara substansi dia punya fungsi utama yaitu mengikat racun dan logam berat. Nah, saya punya imajinasi limbah ini kami fermentasi dengan POC. Nah, POC ini adalah perbanyakan dari produk PT Nelindo untuk air. Kami gunakan untuk fermentasi limbah pasir silika. Setelah kita fermentasi, kita aplikasikan. Nah, ternyata sangat efektif, efisien dalam mengendalikan suspensi terutama kualitas air. Nah, selama ini seluruh mitra tambak Indonesia itu kesulitan dalam mengendalikan suspen. Pakai kapur sampai 3 kali aplikasi, zeolit yang lain, bahkan kaporit ya, tidak menyelesaikan masalah. Barulah kami menemukan di Tuban ini dengan aplikasi limbah pasir silika difermentasi dengan POC produk PT Nelindo, ternyata luar biasa, suspen bisa terikat,
Bahkan hari ini panen DOC 120 kondisi air masih ringan. Seperti waktu udang masih DOC 30. Nah ini betul-betul temuan baru bagi kita. Terutama ini nanti bisa diaplikasikan di Tuban Raya karena potensi dari limbah ini ada di Tuban Raya. Dan ini saya yakin bisa diaplikasikan di seluruh wilayah Indonesia. Seperti itu. Rekan-rekan mitra tambak, mitra Nelindo, salah satu bahan pembuatan fermentasi pasir silikat, substansinya bahan bakunya ya ini pasir. Ya. Yang bahan inilah yang nantinya kita akan fermentasi, kemudian kita aplikasikan di kolam petaan. Dan fungsi dari substansi ini sendiri juga mampu mengikat logam berat dan mengikat daripada suspen. Sehingga kenapa di umur 125 hari petaannya Pak Sublandri atau Pak Andri masih seperti kelihatan umur 30 hari. Karena salah satu khasiat dari fermentasi pasir silika. Mitra tambak, mitra Nelindo, ini cara aplikasi dari fermentasi pasir silika, ya pasir kuasa. Jadi yang fermentasi sudah jadi, bentuknya kurang lebih jadi kayak gini, lumer ya, lumer sekali. Kemudian hasil yang sudah jadi ini kita tambahkan air tambak atau air kolam, kemudian kita tebar secara merata, nah kayak gini. Nah dicampur air kolam, kemudian kita tebarkan ke petaan. Oke, mitra Nelindo, mitra tambak semuanya, ini kebetulan kita berjumpa langsung dengan penanggung jawab kolam ya Pak Sublandri ya? Iya, teknisinya ya Pak ya. Mohon maaf, dengan Pak siapa Pak? Ya, Pak Muhadi. Pak Muhadi ya, kita bertemu dengan Pak Muhadi. Ini Pak Muhadi, untuk aplikasi dari fermentasi sana ini sendiri yang dirasakan oleh Pak Muhadi apa nih? Yang saya rasakan selama menggunakan fermentasi substrat tanah ini, untuk kualitas air sangat stabil. Dari awal sampai finish besok hari Rabu panen. Nah, DOC berapa Pak? Sekarang DOC 123. 123, oke. Nah, Pak Muhadi di Boncong sendiri ini sudah berapa lama Pak? Saya mulai megang budidaya Paname mulai 2018. 2018. Dengan mengaplikasikan SOP Prigi, SOP-nya Pak Sublandri ini sudah berapa lama? Yang dulu 2018 sampai 2020. Oke. Itu menggunakan SOP Pak Sublandri masih belum full. Belum full ya? Belum full, Oke, ya. belum full. Belum full, tapi alhamdulillah tiap siklus sukses. Sukses, oke. Nah, Terus 2020 sama 2021 yeah. kita menggunakan SOP sendiri. SOP sendiri ya? Ya. Oke. Hasilnya gimana Pak? Hasilnya ya lumayan baik. Kadang ya pernah nggak berhasil Pak. Oh, benar nggak berhasil ya? Ya. Kondisi terakhir sebelum Pak Sublandri masuk ke sini gimana Pak? Kondisi terakhir kering Pak, kan Iya, kena ada PND APND ya, total ya, oke. Termasuk gagal panen lah itu. Gagal panen ya, Ya. oke. Kemudian setelah Pak Sublandri yang menangani masih berapa siklus ini Pak Sublandri? Satu ini ya? siklus ini. Satu siklus ini ya? Siklus ini Aha. untuk persiapan awal kita kejar tayang kan, Oke. tidak sempat untuk bersih-bersih, Yeah. jadi kita tebar sisa-sisa mortal itu PND itu, Oke. kita tebari, Oke. kita menggunakan SOP Prigipul. Oke. Setelah itu dari tebar benur sudah bermasalah Pak. Dari tebar benur sudah bermasalah, Ya, oke. benurnya di kantong itu ada kematian 10%. Wih, ya, oke. Terus DOC 23 kena berak putih, Oke. ahan PND, Oke. ada Mio 12. Oke. Tuh. Kita aplikasi substrat tanah Pak. Nah, substrat tanah, oke. Ya, masuk, kita treatment pakai SP Prigi, alhamdulillah 4 sampai 5 hari sembuh total. Sembuh total. Oke. Ya, sampai hari ini lah. Sampai DOC 123 ya. 123 ini. Luar biasa. Jadi gitu mitra tambak ya. Mau jangankan di tengah budidaya, mulai persiapan aja udah trouble nih kondisinya. Jadi mulai benur aja sudah ada mortal atau kematian di kantong 10%. Kemudian dalam perjalanan masih di bawah DOC berapa Pak? 23. 23 sudah mulai Mio masuk, Ahapen masuk, kemudian WFD masuk ya kan. Iya. Alhamdulillah dengan treatment fermentasi tanah ini, fermentasi pasir silika, alhamdulillah bisa bertahan sampai DOC 123. Insya Allah kepala 3 Pak ya. Iya. Luar biasa, ini Pak Muhadi luar biasa sekali.
Jadi kesimpulan dari penggunaan SOP full Pak Sublandri gimana Pak? Kesimpulannya? Ini kesimpulannya, kita dari awal kan tidak menggunakan bahan kimia, Pak. Oke. Kesimpulannya. Oke. Terus kesimpulannya yang selanjutnya, kita mengelola air sangat ringan. Ringan ya. Tidak ada masalah. Oke. Hijau ke BGA, tidak coklat ke flagellata. Oke. Alhamdulillah ini aman. Aman sekali ya. Oke. Air oke. selalu ideal. Ideal ya. Gitu Mitra Tambak. Jadi kesimpulan yang kita dapat adalah yang pertama adalah kita kembali ke alam, back to nature. Artinya apa? Kita di sini sangat-sangat menghindari namanya penggunaan bahan-bahan kimia ya. Oke. Kaporit tidak menggunakan, Tidak menggunakan. TCCA tidak menggunakan, antibiotik tidak pakai ya. Tidak pakai. Nah, ya, itu. Kapur-kapuran juga stop. Ya, kapur-kapuran juga stop. Cukup menggunakan fermentasi pasir silika atau substrat tanah, gitu ya. Kemudian yang kedua, manfaat yang kita peroleh adalah dalam budidaya ringan, artinya ringan itu secara pembiayaan ringan, kemudian selanjutnya dalam treatment hari-hari juga secara tenaga gampang ya Pak ya, tidak ribet gitu ya. Jadi praktis rekan-rekan ya. Ada tambahan sedikit. Tambah sedikit Pak ya. Jadi kunci yang ketiganya adalah pengolahan air tandon. Pengolahan. Nah, jadi air tandon ini kita tidak ada treatment bahan kimia apapun, justru air masuk langsung kita kasih POT, anggap aja 30-60 ppm. Itu ternyata dalam 3 hari air sudah matang, bisa kita pakai, sehingga air tandon ini yang kita distribusi ke petakan adalah air matang, sehingga tidak ada fluktuasi kualitas air di dalam petakan ketiga ya. Oke. Tuh. Ya. Jadi gitu ya, rekan-rekan. Ada satu poin tambahan di sini adalah di kolam tandon. Jadi di kolam tandon tidak ada istilahnya sterilisasi ya Pak ya. Nggak ada sterilisasi, TCCA bisa kita tinggalkan, kaporit bisa kita tinggalkan, cukup menggunakan POT. Ya. Gitu Mitra Tambak semua ya. Ingat, Faname masih manis, tetap optimis. Salam satu anco, kembali sukses bersama Nelindo.